Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Liswahyuni, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 15 Tulambang Barat. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Tulambang Barat dalam rangka mencari keterangan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Ya pun. Baik, terima kasih Pak Wahyudin sebelumnya atas kesediaan Bapak untuk berbincang dengan saya. Jadi di sini Pak ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait saya ingin mendalami bagaimana sih caranya pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebaikan terhadap seorang pemimpin, baik itu Bapak sebagai pemimpin pembelajaran ataupun di sini Bapak sebagai pemimpin di instansi ini. Bapak sudah berapa lama Pak menjadi kepala sekolah di SMP 15? Alhamdulillah saya PLT dari tahun 2001, kemudian saya dilantik tahun 2002 bulan Maret. Jadi sampai sekarang ya hampir 4 tahun lebih. Tentu banyak ya Pak pengalamannya ya sudah? Ya sedikit banyak. Oke, Bapak asli putra daerah Tulambang Barat atau bagaimana nih Pak? Saya kalau tempat kelahirannya di Lampung Timur. Dulu tinggalnya di Lampung Timur, tahun 2009 baru ke Tulambang Barat. Dulu sebelum Tulambang Barat namanya Tulang Bawang, kemudian pecah jadi Tulang Bawang Barat. Oke, jadi dengan pengalaman yang kurang lebih 4 tahun itu tentunya Bapak pernah ya mengalami suatu peristiwa atau suatu kondisi di mana Bapak itu harus mengambil sebuah kebijakan atau sebuah keputusan yang kondisi tersebut itu membuat Bapak dilematis, Pak Wahyudin. Sering sekali, baik itu antar guru, baik itu kebijakan sekolah dan permasalahan siswa, permasalahan guru, permasalahan di sekolah secara umum dan untuk siswa. Kemudian bagaimana cara Bapak mengidentifikasi masalah-masalah yang Bapak hadapi itu atau kondisi itu merupakan kasus-kasus dalam kategori dilema etika atau kasus-kasus dalam kategori rujukan moral? Ya, memang dilema etika ini dan rujukan moral ini berbeda dengan kasus-kasus yang lain. Saya biasanya kalau ada dilema etika atau ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa, seperti misalnya kasus siswa terlambat, tapi siswa tersebut punya keinginan untuk belajar. Nah, di situ kan ada siswa terlambat dan siswa ingin belajar. Nah, di situ kan ada dilema etika. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Ya kita harus bijaksana. Tuh. Kita istilahnya harus memberikan kesempatan terhadap siswa tersebut untuk tetap masuk sekolah. Atau bisa juga biasanya siswa berkelahi antar siswa dengan karena alasan hal-hal yang sepele atau lain sebagainya. Oke, baik ya Pak. Jadi dari banyak kasus yang sudah Bapak alami, baik itu terkait dengan siswa ataupun keadaan sekolah ataupun dengan guru, setelah Bapak mengidentifikasi, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan sebuah keputusan di sekolah tersebut Pak? Atau mungkin ada guru atau apa yang Bapak libatkan dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, dalam pengambilan keputusan mengenai dilema etika, biasanya saya mengajak beberapa orang tim manajemen sekolah. Misalkan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kalau beliau itu permasalahannya di bidang kesiswaan, kalau permasalahannya antar guru biasanya di bidang kurikulum. Jadi kita semua mengumpulkan mengidentifikasi permasalahannya secara lengkap, mengumpulkan bukti-bukti, kemudian kita mempertimbangkan semua sisi dari masalah itu, kita lihat dari berbagai sisi sehingga kita bisa bersama-sama memutuskan hal apa yang terbaik ataupun solusi apa yang terbaik dari permasalahan dilema etika tersebut. Oke, kemudian selanjutnya nih Pak, langkah-langkah yang Bapak sering gunakan dalam pengambilan keputusan ini mungkin bisa Pak diterangkan sedikit Pak? Ya,
biasanya saya mengambil langkah-langkah yang pertama, yaitu mengumpulkan semua informasi terkait permasalahan tersebut. Kemudian saya mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Jadi ada nilai-nilai yang bertentangan, itu saya identifikasi. Kemudian saya mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Untuk semua orang itu misalkan siswa A dengan siswa B, apa dampaknya ketika kita mengambil keputusan terhadap siswa yang bertentangan tersebut. Kemudian setelah itu saya mendiskusikan dengan tim. Kembali lagi diskusikan dengan tim. Selanjutnya kami bersama-sama mengambil keputusan. Terutama saya mengambil keputusan dari pertimbangan diskusi dan lain sebagainya, berdasarkan analisa-analisa yang matang. Setelah saya mendiskusikan, kemudian saya mengambil keputusan, saya melaksanakan atau berencana untuk melaksanakan keputusan tersebut. Oke. Kemudian nih Pak, setelah langkah-langkahnya sudah Bapak laksanakan ya, tadi dari beberapa langkah yang dijabarkan, hal apa yang menurut Bapak ini Bapak anggap lebih efektif nih Pak dalam rangka pengambilan keputusan? Ya, yang lebih efektif dalam mengambil keputusan itu yang pertama adalah komunikasi. Jadi komunikasi itu harus jelas dari berbagai pihak. Kemudian yang kedua adalah transparan. Dalam membuat sebuah keputusan kita harus membuat transparansi apa saja efek maupun alasan kenapa kita mengambil keputusan tersebut, walaupun itu sulit. Hal tersebut harus transparan diketahui semua orang. Selain itu, saya juga memperhatikan prosedur, kemudian juga prinsip-prinsip aturan yang sudah disepakati sebelumnya, atau itu aturan perundang-undangan, aturan sekolah, atau kesepakatan yang sudah disepakati sekolah. Itu menjadi bahan pertimbangan saya agar agar kita dalam mengambil keputusan itu memanusiakan manusia. Adil untuk semuanya ya Pak? Ya, adil untuk semuanya, jadi semuanya bisa menerima. Dan dirasa efektif ya Pak selama ini ya? Alhamdulillah, selama ini bisa berjalan dan efektif. Kemudian nih Pak, selanjutnya lagi, hal-hal yang menurut Bapak selama ini menjadi tantangan nih Pak ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, apalagi keputusan itu sama-sama, dua-duanya itu sama-sama memiliki nilai kebaikan, kemudian dua-duanya juga termasuk hal yang penting, seperti itu. Ada tantangannya Pak tersendiri? Ada, jadi tantangannya ada beberapa. Biasanya itu konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Itu jadi kita sudah kenal dengan pihak-pihak yang terlibat, atau orang tuanya atau gurunya. Kita di situ ada konflik kepentingan. Tetapi hal tersebut jangan sampai kita jadikan untuk tidak berbuat adil. Selain itu, biasanya ada tekanan dari luar ketika kita mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Misalkan ada juga ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang kita sulit untuk membuat suatu keputusan yang benar dan benar itu, karena di situ dilema etika itu seperti itu. Jadi antara benar dan benar. Jadi sangat riskan sekali. Itu dari saya. Oke Pak, kemudian nih ketika Bapak menghadapi suatu permasalahan baik tadi di mahasiswa atau apa dan sebagainya, yang dimana semuanya itu masuk dalam kategori dilema etika, ini biasanya Bapak ini penyelesaiannya diselesaikan dalam waktu itu juga, di tempat yang sama juga, atau mungkin Bapak membuat jadwal sendiri atau bagaimana? Kalau untuk jadwal saya tidak ada, ataupun saya tidak memiliki jadwal yang yang tetap gitu. Tapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah-masalah tersebut secepat mungkin. Secepat mungkin saya mengambil keputusan terhadap masalah tersebut dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Biasanya saya membuat rencana atau memberikan tenggat waktu terhadap solusi dari permasalahan tersebut. Selain berhati-hati dan meminta masukan dari berbagai pihak, saya juga ingin mendapatkan keputusan yang paling tepat. Itu secepatnya dan setepatnya, itu dari saya. Kemudian tadi Pak, jika Bapak sudah
memiliki langkah-langkah, kemudian ada beberapa hal yang dianggap efektif, dan ada juga tantangan-tantangan yang pernah Bapak hadapi. Selain itu, ada tidak Pak faktor-faktor lain ataupun faktor-faktor tertentu yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan dalam kasus dilema etika? Alhamdulillah di sekolah ini saya dibantu oleh tim ataupun wakil kepala sekolah yang sudah saya bagi job deskripsinya. Jadi saya lebih mudah mendapatkan masukan dan saya lebih mudah dalam mengambil sebuah keputusan. Selain itu saya juga biasanya menggunakan orang lain atau kepala sekolah lain untuk meminta pendapat terhadap sebuah dilema etika. Nah, itu juga sebagai masukan saya ketika saya ingin mengambil sebuah keputusan. Oke, jadi referensinya bukan di internal sekolah saja, tapi Bapak bisa melibatkan dari eksternal juga ya? Eksternal, biasanya teman sesama kepala sekolah. Biasanya teman sesama kepala sekolah itu memiliki pengalaman yang sama. Siapa tahu pengalaman itu bisa jadi rujukan saya untuk mengambil keputusan. Oke, baik. Kemudian yang terakhir nih Pak, dari pengalaman-pengalaman yang Bapak lakukan, kemudian dari berbagai metode Bapak menyelesaikan suatu permasalahan hingga akhirnya Bapak bisa membuat sebuah keputusan, pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari kasus-kasus yang selama ini pernah Bapak alami apa Pak Din? Untuk permasalahan-permasalahan dilema etika yang saya alami, biasanya saya memegang prinsip yang pertama adalah keterbukaan. Yang kedua, komunikasi yang baik antar semua pihak. Bahwa dalam kita mengambil sebuah keputusan, kita harus terbuka dan kita melakukan komunikasi yang baik. Selain itu, saya juga belajar bahwa untuk mempertimbangkan sebuah aspek keputusan, kita juga harus mempertimbangkan dampak dari keputusan kita. Itu yang paling penting. Jadi dampak keputusan kita itu terhadap permasalahan dan solusinya itu bagaimana, itu yang paling penting karena itu akan nanti terlaksana di lapangan. Nah, itu dari saya. Oke. Jadi saya menggarisbawahi jadi pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus-kasus yang sudah Bapak alami, yang sudah Bapak tangani selama ini. Yang pertama itu ada keterbukaan, kemudian yang kedua ada komunikasi, dan yang ketiga adalah mempertimbangkan dampak dari kebijakan apapun yang kita ambil. Oke, terima kasih Pak Wahyudin atas kesediaan waktunya. Terima kasih banyak, sama-sama. Sampai bertemu kembali Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih berjumpa kembali dengan saya, Lis Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 15 Temanggung Barat. Kali ini kita masih dalam kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebaikan seorang pemimpin. Saya ditemani oleh Ibu Nurul Hidayati. Beliau adalah Kepala Sekolah PAUD Insan Kamil. Bagaimana kabarnya Bu Nurul? Alhamdulillah sehat. Oke, saya tidak mengganggu waktunya ya Bu ya kali ini. Oke. Bu Nurul sudah berapa lama nih Bu jadi Kepala Sekolah di PAUD Insan Kamil? PAUD ini berdiri tahun 2009 ya Bu ya. Jadi kalau sekarang itu sudah 15 tahun ya. Luar biasa sekali, sudah lama ya Bu ya. Oke Bu, jadi selama 15 tahun ini tentunya Ibu pernah menghadapi suatu situasi dan kondisi di mana Ibu dituntut untuk membuat sebuah keputusan, dan hal tersebut membuat Ibu itu sulit untuk memilih. Pernah seperti itu Bu? Pernah tentunya ya, karena memang keputusan itu kan kepala sekolah ya menjadi penentunya ya. Jadi kadang-kadang hal-hal yang seperti itu sulit untuk kita putuskan. Oke, baik. Kemudian bagaimana cara Bu Nurul mengidentifikasi kasus-kasus tersebut masuk dalam kategori dilema etika atau hanya sekedar rujukan moral? Jadi untuk mengidentifikasi itu ada dua hal ya, rujukan moral itu ada benar, ada salah. Iya. Ya, tentunya ini ada dua pilihan, kedua-duanya kemungkinan itu besar hal itu dikatakan sebagai dilema etika. Oke, jadi dilema etika itu kalau dua-duanya itu sama-sama memiliki nilai kebenaran atau nilai kebaikan menurut hukum seperti itu ya. Oke,
Oke, kemudian Ibu setelah Ibu mengidentifikasi selama ini dalam menjalankan sebuah keputusan itu apa yang Bu Nurul lakukan, yang sudah pernah Ibu Nurul lakukan? Jadi untuk pengambilan keputusan ini tidak saya serta-merta saya sendiri yang mengambil keputusan itu ya. Jadi biasanya saya melibatkan guru, warga sekolah atau komite sekolah untuk pengambilan keputusan itu. Oke, jadi melibatkan guru, komite dan juga warga. Warga di sini termasuk orang tua juga ya, Bu? Ya, termasuk orang tua karena ya komite tadi kan mewakili dari orang tua siswa-siswi ya seperti itu. Kemudian langkah-langkah apa nih Bu yang selama ini Ibu rasa efektif Ibu pakai ketika Ibu membuat sebuah keputusan Bu langkahnya? Langkahnya biasanya kami mencari penyebabnya terlebih dahulu. Jadi siapa yang terlibat, kemudian kita berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi, nah kemudian baru kita bisa mengambil keputusan secara benar. Oke, jadi beberapa langkahnya nggak cukup sekali ya Bu ya. Nah, kemudian selama ini Bu, hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan tadi apa Bu dari langkah-langkah yang Ibu lakukan yang banyak itu? Hal-hal yang saya rasa efektif dalam pengambilan keputusan ini adalah ketika menimbang keputusan itu seberapa manfaat sih keputusan itu yang kami buat untuk edukasi, kemudian orang tua, kemudian warga sekolah, dan yang paling utama adalah bisa bertanggung jawab dengan keputusan yang pakai dia. Intinya keputusannya itu kita berpikir mengenai dampak positifnya. Oke, kemudian hal-hal yang menjadi tantangan Bu yang selama ini Bu Nurul hadapi ketika membuat sebuah keputusan yang dalam kasus-kasus dilema etika apa Bu? Hal-hal yang menjadi tantangan itu adalah menjadi tantangan yaitu membuat keputusan yang adil dan ikhlas. Oh iya. Jadi keputusan yang diambil apakah itu benar, apakah itu salah, dan apakah itu juga bisa dijalankan dengan seperti itu. Oke, jadi di sini saya menangkapnya dari tiga poin ya Bu, bagaimana keputusan itu adil dan ikhlas, kemudian benar untuk semua pihak tentunya, dan yang terakhir bagaimana kita justru bertanggung jawab dengan keputusan yang kita ambil seperti itu ya. Kemudian untuk selanjutnya nih, misalnya Ibu menghadapi suatu permasalahan ataupun kasus, itu cara penyelesaiannya atau waktunya itu sering Ibu selesaikan dalam satu waktu atau Bu Nurul jadwalkan di 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian seperti itu? Kalau untuk itu ya tergantung dari situasi yang kita hadapi ya. Jadi jika kasus yang dihadapi itu tergolong ringan, biasanya kita selesaikan pada saat itu. Langsung ya. Tetapi ketika masalah itu dirasa berat, ya jadi kita perlu waktu khusus untuk menyelesaikannya. Iya. Oke, jadi selain tadi Bu, Ibu sudah mengidentifikasi ada langkah-langkahnya, kemudian Ibu sudah memilih nih mana yang efektif, kemudian waktunya kapan, seperti itu. Ibu pernah tidak ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan Bu Nurul selama ini? Dukungan dari tim yang kompak itu adalah pemilik pedoman yang jelas yang sangat membantu ya Bu ya. Jadi di sini artinya kita tidak sendiri. Jadi kadang-kadang juga kita melibatkan penasihat dari luar seperti tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat, bahkan juga dari teman sejawat kita yang sama-sama kepala sekolah misalnya yang mempunyai permasalahan yang sama dengan sekolah kami. Nah, jadi keterlibatan seluruh warga masyarakat, warga sekolah juga bukan untuk mendapatkan pandangan tamatan. Artinya tidak Iya. sendiri. Oke, kemudian yang terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir dari beberapa hal yang Bu Nurul sampaikan tadi, hal apa yang bisa kita petik ataupun pelajaran yang kita petik dari sebuah pengambilan keputusan itu apa menurut kalian? Jadi saya menyadari sebagai anak atau melaksanakan keputusan itu lebih bijaksana, kemudian analisis permasalahan juga bekerja terbaik. Oke, jadi hikmah terbaiknya jadi kita lebih bijaksana ya Bu ya dengan kasus-kasus yang kita hadapi. Oke, terima kasih Bu Nurul, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, bisa sharing-sharing lagi dengan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah yang sudah luar biasa ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih